Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang namanya mungkin familiar, Shinjuku. Tapi tunggu dulu. Iya, ini bukan Shinjuku yang itu ya, yang penuh gedung tinggi. Kita ke daerah lain di Tokyo, di Katsushika. Namanya juga Shinjuku, tapi bacanya Nijuku. Nah, betul. Nijuku. Sering bikin bingung memang, tapi justru itu serunya. Kita bakal coba gali lebih dalam nih, dari macam-macam sumber. Ada catatan sejarah resmi dari Katsushika, terus peta-peta lama, panduan wisata juga ada. Bahkan ada berita lokal sama catatan perjalanan orang-orang yang pernah ke sana. Lengkap pokoknya. Oke, jadi misi kita hari ini mau bongkar cerita-cerita sejarahnya, cari tahu apa sih yang menarik dan mungkin tersembunyi di Nijuku ini. Buat Anda. Iya, kita telusuri jejaknya sebagai Shukubamachi atau kota persinggahan dulu, terus hubungannya sama Shibamata yang mungkin lebih Anda kenal. Siap ya? Kita mulai aja yuk penjelajahannya ke sisi lain Tokyo ini. Nah, pertama banget nih, biar nggak salah kaprah soal nama. Ada Shinjuku, yang rame banget itu. Terus ada Nijuku ini. Iya, Sumber-sumber kita jelasin kalau asal-usulnya ini beda banget ya. beda banget. Ini penting nih. Kalau Shinjuku yang di pusat kota itu kan dulu pos peristirahatan baru ya di jalur Koshu Kaido. Oke. Nah, kalau Nijuku yang di Katsushika ini artinya itu bisa penginapan baru, tapi ada juga yang bilang lebih pas pasar baru. Oh, pasar. Iya, catatan sejarah Katsushika nyebutin ini karena dulu ada pasar yang dipindah ke area ini sekitar pertengahan abad ke-17 zaman Kan-e. Jadi kayaknya fokus awalnya emang lebih ke dagang, bukan penginapan buat pelancong di jalur utama gitu. Wah, menarik. Jadi dari nama aja udah kelihatan beda fungsinya ya. Terus, peran Nijuku sebagai Shukubamachi, kota persinggahan itu, di jalur mana sih tepatnya? Nijuku ini posisinya sebagai Shukubamachi pertama setelah Senju di jalan Mito Kaido. Mito Kaido. Iya, ini jalur vital banget di zaman Edo. Soalnya menghubungkan langsung Edo, pusat pemerintahan, ke wilayah domain Mito. Oh, keluarga Tokugawa itu ya? Betul, salah satu dari 3 cabang utama keluarga Tokugawa. Jadi bukan jalan biasa ini, penting dan diawasi keshogunan. Dan katanya Nijuku ini jadi semacam titik temu juga ya? Bukan cuma Mito Kaido aja. Tepat sekali. Dari Nijuku, ini ada cabang lagi, ke Jalan Sakura Kaido. Itu rute utama kalau mau ke kuil Naritasan Shinchoji yang terkenal banget. Oh, pantesan. Jadi, ya kebayangkan, banyak peziarah yang ke Narita pasti lewat atau mampir juga di Nijuku. Bikin tambah rame lah tempat ini dulu. Saya baca di catatan ada yang unik soal tata letak jalannya. Disebut Kagi no Te Shiki. Apaan tuh? Kok kayak istilah militer? Wah, jeli Anda, Kinote Shiki itu artinya bentuk tangan kunci. Maksudnya, jalannya itu sengaja dibikin belok-belok tajam hampir siku gitu. Oh gitu. Di Ninjuku ini ada 3 tikungan kayak gitu. Dan ini emang sengaja dibuat. Kemungkinan besar sih warisan dari zaman Sengoku, zaman perang dulu sebelum Edo. Buat pertahanan ya berarti? Tujuannya pertahanan. Kalau jalannya belok-belok tajam kan musuh susah lihat ke depan. Terus laju pasukan kuda atau jalan kaki jadi lambat. Ada dugaan ini ada hubungannya sama Kastil Kasai yang dulu ada di dekat situ. Luar biasa ya. Dan serunya lagi, sisa-sisa jalanan yang berkelok ini katanya masih bisa kita rasakan loh hari ini. Masih ada. Kalau Anda jalan-jalan di area Nijuku 2 Chome gitu, pasti kerasa jalannya nggak lurus-lurus aja. Salah satu penanda di tikungan itu ada kuil Hie. Wah, ini detail sejarah yang keren banget ada di depan mata. Bisa banget sambil jalan kaki, ngebayangin gimana rasanya lewat situ ratusan tahun lalu. Seru pasti. Ngebayangin suasana Shukubamachi-nya sendiri gimana ya? Pasti rame sama penginapan, kedai teh gitu. Iya, sumber-sumber nyebutin ada beberapa penginapan. Nama-nama kayak Fujiya, Nakagawaya, Chibataya itu tercatat. Terus ya pasti ada kedai teh, tempat angkut barang, kurir dokumen resmi juga ada. Tapi nih ada yang menarik. Sumber juga bilang kalau Nijuku ini nggak punya honjin. Honjin. Apa tuh? Penginapan VIP gitu? Ya kira-kira gitulah. Honjin itu penginapan utama yang resmi ditunjuk buat nampung pejabat tinggi, kayak daimo kalau lagi perjalanan. Oh. Nah, nggak adanya honjin di Nijuku ini kasih kita gambaran. Walaupun penting, skala Nijuku ini mungkin lebih buat ngelayanin pelancong biasa, pedagang sama peziarah. Beda sama kota persinggahan yang lebih gede kayak Senju yang punya fasilitas buat bangsawan. Tapi jangan dianggap sepi juga ya. Ada catatan menarik dari awal zaman Showa, sekitar 1920-an. Oh iya. Katanya,
Nijuku waktu itu malah dianggap area paling rame dan modern se-Katsushika loh. Ada toko macam-macam, bahkan kafe. Jadi denyut kehidupannya pasti kerasa banget waktu itu. Wah, menarik itu. Sekarang kita pindah fokus dikit ya ke elemen alam yang penting di sini. Sungai Nakagawa. Sungai ini kan misahin Nijuku sama Kameari. Betul. Dulu, sebelum ada jembatan, nyebrangnya pakai perahu tambang atau feri. Namanya Shinjuku no Watashi. Nah, kerennya lagi, pemandangan feri ini diabadikan loh sama seniman ukiyo-e legendaris Utagawa Hiroshige. Iya banget. Lukisan itu ada di seri masterpiece-nya 100 pemandangan terkenal Edo, yang Meisho Edo Hyakei itu, lukisan nomor 92. Ada perdebatan seru soal lukisan ini. Soal arah lukisnya gitu. Iya, selalu ada aja perdebatan di kalangan ahli seni. Dia ngelukisnya dari sisi Nijuku, timur, lihat ke Kamiari, barat, atau sebaliknya. Oh iya. Ada argumen buat dua-duanya. Lihat detail kayak bentuk gunung di kejauhan, itu gunung Tsukuba atau bukan, terus bangunan apa yang kelihatan di pinggir sungai. Tapi ya lepas dari perdebatannya, lukisan ini kasih kita gambaran visual yang berharga banget soal lanskap zaman dulu. Lukisan itu juga ngingetin kita soal kuliner. Catatan sejarah bilang kalau ikan air tawar dari sungai Nakagawa, kayak ikan koi atau gurame, itu terkenal enak. Wah iya tuh. Jadi hidangan andalan di penginapan-penginapan Niejuku. Kebayang nggak sih pelancong makan ikan bakar seger habis jalan seharian? Dan jejak kuliner itu sebenarnya masih ada loh. Kalau Anda sekarang berdiri di jembatan Nakagawa yang modern itu, sambil coba ngebayangin lukisan Hiroshige. Meskipun udah banyak berubah ya pasti. Iya, pasti udah beda banget. Tapi Anda bisa juga ingat warisan kuliner ini. Nanti kita sambungin gimana ini nyambung ke Shibamata. Nah, ini nih bagian cerita yang menurut saya, wah menarik banget sekaligus agak ironis, soal perkembangan Niejuku. Jembatan Nakagawa itu kan dibangun tahun 1884, gantiin feri. Awalnya jembatan ini pakai sistem tol. Betul. Pendapatan dari tol ini jadi penting buat warga Niejuku sama Kameari waktu itu. Terus, nggak lama kemudian, ada rencana bangun jalur kereta api, yang sekarang kita kenal JR Joban Line. Oke. Perusahaan kereta apinya itu awalnya mikir mau bangun stasiun di Nijuku. Nah, api. Ini dia. Menurut beberapa catatan sejarah lokal, warga Nijuku waktu itu malah nolak rencana stasiun. Ditolak ya? Kenapa tuh? Coba tebak alasannya. Mereka takut kalau ada stasiun kereta, orang-orang bakal naik kereta dong, nggak lewat jembatan Nakagawa lagi. Oh, jadi takut pendapatan tol jembatannya hilang ya? Iya. Ya, bisa dimaklumi sih kalau lihat dari sisi ekonomi waktu itu. Tapi dampaknya? Nah, itu dia. Dampaknya jangka panjang banget. Karena ditolak di Nijuku, akhirnya perusahaan kereta bangun stasiun di Kameari, di seberang sungai, sama di Kanemachi, lebih ke timur. Akibatnya? Akibatnya, ya Kameari sama Kanemachi jadi berkembang pesat. Karena ada akses kereta. Sementara Nijuku jadi relatif ketinggalan, nggak semaju tetangganya. Ironis banget kan? Mau jaga pendapatan jangka pendek, malah ngelewatin potensi pertumbuhan jangka panjang. Ini contoh nyata banget ya gimana satu keputusan di masa lalu bisa ngebentuk wajah satu daerah sampai sekarang. Sering jadi pelajaran soal visi pembangunan nih cerita ini. Tapi, tadi kan disinggung soal warisan kuliner. Itu nggak hilang gitu aja kan? Gimana hubungannya ke Shibamata? Nah, di Shibamata yang deket banget sama Nijuku, itu ada restoran legendaris namanya Kawachiya. Oh iya? Katanya udah buka lebih dari 250 tahun. Spesialisasinya itu hidangan ikan sungai tradisional, terutama unagi atau belut, sama koi atau ikan mas. Wah, mantep tuh. Jadi, meskipun Nijuku sendiri mungkin udah nggak jadi pusat kuliner ikan sungai, Anda masih bisa ngerasain cita rasa sejarah itu di Kawachiya, Shibamata. Ini koneksi menarik buat Anda yang suka wisata kuliner sambil dengerin cerita. Oke. Udah bahas sungai, jembatan, kereta api, sekarang balik ke darat lagi. Lihat peran Nijuku dari sisi lain, ziarah. Ternyata tempat ini erat hubungannya sama kuil terkenal Shibamata Taishakuten ya. Iya banget. Nijuku itu titik awal yang penting buat salah satu jalan Taishakudo. Artinya ya jalan menuju Taishakuten. Jalur peziarah gitu ya. Betul, jalur yang dipakai peziarah dari Edo buat ke kuil Shibamata Taishakuten. Rutenya ada beberapa. Nah, Nijuku ini titik awal buat rute yang namanya Kamitemichi atau jalur atas. Dan yang seru, katanya banyak penanda atau jejak dari jalur ziarah ini yang masih bisa ditemuin. Kayak berburu harta karun sejarah dong. Persis.
Ini salah satu daya tarik utama buat Anda yang suka jalan kaki sambil nyerap sejarah. Kita coba telusuri ya beberapa jejak penting Kamitemichi ini, mulai dari Nijuku. Oke, apa aja tuh? Pertama, dekat jembatan Nakagawa sisi Nijuku. Dulu ada pohon tabunoki gede banget. Itu penanda lokasi dermaga feri. Sekarang ada monumen kecil sama pohon pengganti buat ngingetin. Titik awal yang simbolis lah. Oke. Terus? Terus, kalau kita ikutin jalan lama Mitokaido yang belok-belok itu, dekat kuil Hie, ada toko senbei, kerupuk beras tradisional. Oh, ada toko senbei juga? Iya, kabarnya udah generasi kelima. Mampir nyicip atau beli oleh-oleh kerupuk asli sana bisa jadi pengalaman lokal yang asik. Wah, boleh juga tuh. Lanjut. Agak jauh dikit, setelah jalurnya misah dari Mitokaido utama, nanti ketemu kuil kecil buat Bato Kanon. Bato Kanon. Kanon kepala kuda. Betul, Kanon berkepala kuda. Dewa pelindung kuda. Mengingat kuda dulu kan transportasi vital ya, kuil ini jadi pengingat peran penting hewan di masa lalu. Dan katanya ada satu penanda yang paling ikonik ya di jalur ini. Nah, ini dia favorit saya. Gak jauh dari Bato Kanon tadi, ada penanda jalan dari batu. Namanya Dochiryo. Jelas banget ada tulisan Taishakudo. Oh iya. Yang bikin unik, ada ukiran tangan dengan jari telunjuk, nunjuk pas ke arah Shibamata Taishakuten. Visual banget, gak mungkin salah arah deh. Wah, keren banget itu. Batu ini diperkirakan dari zaman Meiji. Jadi spot foto wajib nih buat penjelajah sejarah. Dari situ jalurnya terus ke Shibamata, lewat kuil-kuil kecil lagi kayak kuil Korokuten sama kuil Shibamata Hachiman. Baru deh sampai ke kompleks kuil Taishakuten. Jaraknya gak terlalu jauh ya dari Nijuku. Cocok banget buat wisata jalan kaki singkat tapi penuh makna sejarah. Ngomongin Shibamata sendiri, tempat ini kan emang udah jadi tujuan wisata populer ya dari zaman Edo. Iya, udah lama. Orang-orang dari pusat kota Edo dulu kesini buat cari suasana desa yang tenang, berdoa, lihat pemandangan sungai Edogawa, terus makan kusadango, kue mochi ijo itu. Kayak liburan singkat lah dari kesibukan kota. Dan suasana nostalgia Shibamata ini kuat banget. Saking kuatnya, sampai jadi latar utama serial film legendaris Jepang, Otoko wa Surayo. Oh, yang Torasan itu ya? Nah, betul. Susahnya jadi laki-laki. Karakter Torasan itu ikonik banget. Di Shibamata sekarang ada museum Torasan juga kalau mau merasakan atmosfer filmnya. Kalau Anda ke sana terus pengen dengar cerita lebih banyak dari orang lokal, katanya ada pemandu sukarelawan ya? Namanya Katsushika Kataritai. Iya, biasanya mereka ada di sekitar stasiun Shibamata pas weekend. Bisa kasih tur singkat, gratis, cerita-cerita soal sejarah dan budaya sana. Sumber info bagus itu buat memperkaya kunjungan Anda. Oke, kita balik lagi sebentar ke Nijuku ya. Masih ada lapisan sejarah lain yang menarik, Meh. Apalagi tuh? Misalnya hubungan area ini sama Kastil Kasa yang tadi disebut. Walaupun runtuhannya di auto, namanya Gotenyama Iseki, ini nunjukin kalau area ini udah penting secara strategis, bahkan sebelum jadi Shukubamachi. Betul, jadi sejarahnya lebih panjang lagi sebenarnya. Terus soal kehidupan sehari-hari di masa lalu, ada juga cerita soal pasar malam atau enichi. Dulu katanya ramai banget di Nijuku tiap awal bulan pas zaman Showa. Nasional, katanya ada penjual pisang yang khas, terus suasananya meriah di bawah lampu karbit. Wah, klasik banget ya. Selain itu, beberapa tradisi lokal yang akarnya dari sejarah kota persinggahan ini juga masih ada loh. Kayak kelompok pemuja kuil Naritasan yang disebut Fudoko. Itu masih suka ngadain pertemuan rutin, ngingetin kita sama jalur ziarah Sakura Kaido tadi. Terus, ada upacara buat Bato Kanon juga ya, yang pelindung kuda itu? Masih ada, biasanya bulan April. Terus tentu festival tahunan kuil He. Dulu kabarnya festivalnya gede banget. Ada arak-arakan mikoshi, tandu suci, itu bahkan sampai ada gulat tradisional kusazumo. Ini semua denyut nadi kehidupan lokal yang bikin sejarah jadi terasa hidup. Oh ya, ada fakta menarik lagi. Nirajiku dulu juga dikenal sebagai daerah pertanian loh. Oh ya? Tanam apa? Menghasilkan negi shinjuku, sejenis daun bawang yang kualitasnya bagus dan lumayan terkenal. Walaupun sekarang lahannya udah banyak jadi pemukiman, ini nambah sisi lain lagi ke cerita Nijuku. Wah, lengkap ya ceritanya. Nah, buat Anda yang cari pengalaman budaya lokal yang otentik banget, gimana kalau nyobain sento, pemandian umum? Oh, ide bagus tuh. Di sekitar Nijuku sama Kanemachi, itu masih ada beberapa sento yang nuansa jadulnya kerasa.
Kayak Suehiroyu di Nijuku, katanya atmosfer zaman Showa-nya kuat banget. Atau Kanemachi-yu yang udah direnovasi tapi masih ada elemen klasik kayak lukisan Gunung Fuji. Wah, itu cara asik buat santai sambil ngerasain kehidupan sehari-hari warga lokal ya. Oke, jadi kita udah jalan-jalan jauh nih menyusuri cerita Nijuku. Dari asal namanya yang beda, perannya sebagai kota singgah, dan pasar di Mitokaido, jalannya yang unik, koneksi sama lukisan Hiroshige, Terus kisah ironis soal stasiun kereta yang ditolak gitu. iya, sampai jejak jalur ziarah ke Shibamata dan tradisi lokal yang masih ada. Jadi, apa nih intinya buat kita? Yang paling menarik di sini menurut saya ya, gimana Nijuku ini kayak ngebuka jendela ke sisi lain Tokyo. Sisi yang lebih tenang, lebih banyak lapisan sejarahnya, jauh dari keramaian turis yang biasa. Heeh. Ini penting buat Anda yang cari pengalaman otentik, yang pengen ngerti gimana sebuah kota tumbuh, dan nemuin cerita-cerita tersembunyi di balik nama tempat yang mungkin udah sering didengar. Nijuku sama Shibamata ini nunjukin gimana masa lalu dari zaman Sengoku, Edo, sampai Showa, itu terus hidup bareng sama masa kini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sesuatu buat Anda renungkan. Kalau nanti Anda lagi di Tokyo, terus ada waktu luang, coba deh jalan kaki nyusurin rute Mitokaido lama di Nijuku. Rasain tuh tikungan tajam Kaginote-nya. Iya, sambil bayangin ramenya pelancong ratusan tahun lalu. Atau ikutin petunjuk jari di batu Taishakudo itu ke arah Shibamata. Dan coba pikirin juga, Gimana sebuah keputusan kecil di masa lalu, kayak nolak stasiun kereta itu, bisa banget ngubah arah sejarah satu tempat secara drastis. pilihan-pilihan masa lalu itu benar-benar ngebentuk lanskap yang kita lihat sekarang ya. Menjelajahi tempat kayak Nijuku ini kasih kita kesempatan langka buat merenungkan hubungan antara sejarah, keputusan, dan dampaknya yang terus berlanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber menarik berikutnya ya.